Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Daraman, apa kabar semua? Kaifa itu bahasa Arab, apa kabar? Alhamdulillah khair, istihat. Alhamdulillah baik-baik saja sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seyogianya pekan ke-1 jihad itu Ustaz Muhyiddin, beliau sampai hari ini masih menjalani rawat jalan karena beliau masih Allah takdirkan sakit sehingga belum bisa berdakwah di Bandung. Jadi beliau masih dikasih update informasi saja kepada semua yang memang qadarullah, ya siapapun dalam kondisi apapun, bahkan mungkin seorang atlet pun ya yang sehat juga, ya jika Allah menghendaki kondisi apapun yang bisa terjadi. Ya kemarin ada binaragawan ya di rame ya di medsos, dia binaragawan sedang mengangkat alat berat, ya tiba-tiba tercekik jatuh, ya wafat pada saat itu juga. Ya begitulah usia. Doakan bersama mudah-mudahan khususnya harus terpilih umumnya keluarga kita, tetangga kita, khusus keluarga besar Komplek Buana Siti dan sekitarnya, karena jamaahnya bukan hanya dari Buana, di sini ada Wilayah Kuning dan sebagainya. Berdoa Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan kehadiran kita pada kajian ini, pada silaturahmi ini, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, Allah berikan keberkahan hidup kita, keberkahan umur kita, keberkahan keluarga kita, dan dijauhkan dari musibah dan malapetaka. Ila dunia nasrul jabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya dalam hal ini mungkin Bapak Ibu semua juga ya dalam peribahasa Arab diistilahkan umur man gila walakan man kola. Jadi ketika siapapun ada orang yang berbicara tentang kebaikan, jangan melihat siapa yang berbicara, ya tetapi lihat apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Bukan ini mah ada ketua DKM bosan misalnya, udah bosan, itu juga mungkin materinya. Bapak Ibu semua, benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirman. Ya kita memanfaatkan sisa umur kita, kita nggak tahu ya Bapak Ibu semua, usia kita itu ya kapan kita sedang menunggu. Yang Al-Ghazali tugas manusia itu dia memang menunggu dua. Pertama menunggu waktu sholat, yang kedua menunggu waktu wafat. Ya, dan harus kita maksimalkan. Jadi ibadah itu adalah harus dijadikan prioritas, harus diutamakan. Ya sampai-sampai kata ahli sufi itu, jadi kita bekerja itu, sholat itu, ibadah itu jangan sisanya bekerja, tetapi bekerja sisanya
sisanya sholat. Bersedekah itu jangan sisanya harta, tetapi harta yang ada itu harus sisanya sholat. Ya luar biasa ya, kita belum bisa sampai ke arah sana. Nah jamaah rahimahullah, ya mudah-mudahan, karena kalau melihat dari beberapa sejarah ya kita insyaallah sudah paham dan sudah tahu lah tentang peristiwa-peristiwa sejarah, karena sekarang sudah begitu mudah untuk mengakses sebuah ilmu ya. Jadi sekarang mungkin ngaji itu nggak usah di masjid, bisa saja Bapak Ibu semua. Ada mungkin orang yang mengatakan demikian. Gampang sekarang mah mau cari informasi apapun bisa dari internet, dari mana, dari TikTok, dari apa. Bukan itu Bapak Ibu semua. Tadi Abah sampaikan oleh Pak Herman bahwa dari waktu yang kita jalani dalam sebuah kehidupan itu ada tempat-tempat tertentu yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Salah satunya adalah majelis ilmu, salah satunya adalah masjid di mana kita pernah singgah. Jangan sampai kita ke masjid itu ya alhamdulillah tidak pernah sama sekali ke masjid itu. Ke masjid itu pada saat dia wafat, ya sudah meninggal, raja di masjid terus mau. Nah jangan sampai ada seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, ya dan kapanpun keadaannya selalu dalam keadaan sehat. Sebab kalau keadaan sudah tidak sehat, ya dia akan menyesal hanya kalau hari zaman bermoral gitu, tersehat di masjid dan percuma sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka jadikan sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan walaupun kajiannya singkat, materinya pun sederhana, ya yang menyampaikan pun ya orang itu juga, tapi bukan itu. Tetapi kita mengambil hikmah, ambil manfaat, dan mudah-mudahan insya Allah jadikan sebuah majelis ilmu itu ya insya Allah menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sekarang sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36, jauh-jauh Allah telah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun haram dzalika dinul qayyim. Dalam surah Taubah ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan itu adalah ada 12 sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, itulah ketetapan Allah. Jadi jumlah bulan itu sebagaimana kita maklum ada 12. Kalau dalam tahun Masehi diawali dari bulan Januari, diakhiri bulan Desember. Nah di dalam kalender Islam itu dengan menggunakan kalender Komariah atau mengacu kepada terbitnya bulan, ya itu diawali dari bulan Muharram, ya jadi bulan Muharramnya tahun baru Islam, dan masing-masing bulan itu mengandung makna sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Dan bulan-bulan ini yang 12 ini diawali dengan bulan Muharram, ya sudah hafal bulannya apa? Muharram, Safar, Rajab, itu masing-masing itu punya makna
makna dan artinya. Nah, dalam Al-Quran itu Allah abadikan ada 4 bulan itu Allah muliakan, Allah istimewakan selain daripada bulan Ramadan. Ya, satu diantaranya 4 bulan yang dimuliakan Allah itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ya, jadi yang kelima bulan Ramadan tentunya. Jadi yang Allah muliakan, Allah istimewakan pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sebelum Dzulhijjah. Dzulqa'dah yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, sekarang bulan Muharram, yang kelima bulan Rajab. Nah, itu Allah muliakan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah istimewakan? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah menciptakan beberapa peristiwa. Ya, para ahli tafsir dan para ahli hadis itu menyusun berbeda-beda peristiwa-peristiwa kejadian bulan Muharram. Bulan Muharram itu sendiri ditetapkannya bukan sejak Nabi Adam, bukan sejak Nabi-Nabi terdahulu, bahkan di zaman Rasulullah pun masih belum ditetapkan. Tetapi istilah nama bulannya sejak Nabi Adam sudah ada. Begitu. Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, ya, dan seterusnya itu sudah ada istilah bulan-bulan itu. Ya. Jadi sudah ada penggunaan bulan itu sudah ada, tapi belum ada tahun-tahunnya. Makanya lahir Nabi kita Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun Gajah. Ya. Jadi belum ada penetapan tahunnya, tapi sudah ada nama-nama. Ya. Lalu siapa yang menetapkan tahun? Ya, tahun baru Hijriah ini, yang ketika Khalifah kedua, ya, Umar bin Khattab. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian diganti Khalifah yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, hanya menjalani Khulafaur Rasyidin selama 2 tahun, beliau wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sejak Khalifah Umar bin Khattab lah ditetapkan, ya, tahun Hijriah. Dan itu pun beda-beda, para sahabat dan para tokoh-tokoh Islam pada saat itu juga berbeda-beda mengacunya itu. Tahun Hijriah itu katanya dari sahabat lain yang mengajukan tahun kelahiran Nabi. Ada juga yang mengajukan wafatnya Nabi. Ada juga yang mengajukan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya disepakatilah hijrahnya itu, ya, dihitungnya itu sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di dalam Al-Quran apa itu semua ada 16 peristiwa penting dalam Al-Quran. Yang pertama, kejadian di bulan Muharram itu Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini peristiwa bersejarah bahwa Nabi yang pertama Allah ciptakan itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam sendiri dulu, Bu. Jadi Nabi Adam itu sendiri ketika Nabi Adam di usia 130 tahun. Nabi Adam itu usianya ada beberapa keterangan, ada yang mengatakan 930 tahun Nabi Adam. Tingginya kurang lebih 36 meter. Bayang-bayang tingginya Nabi Adam. Makanya di Mekah itu ada sepeda besar, tapi itu kokoh, bukan sepeda Nabi Adam, karena belum dari itu, ya,
tingginya setinggi itu gitu. Jadi bukan sekedar Nabi Adam. Nah, Nabi Adam Allah ciptakan ya dalam firman Allah surah Al-Baqarah 31 Allah berfirman wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, jadi pada saat itu sudah ada surga, sudah ada neraka, belum ada bumi, langit sudah ada, makhluk Allah itu pada saat itu baru malaikat. Subhanallah ya, subhanallah, belum ada manusia. Maka Allah itu sebagai Khalik ya, sebagai sang pencipta, bukan makhluk, zat yang maha Rahman maha Rahim. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, dan ini tuh bukan cerita fiksi, bukan. Yakin nggak Bu? Cerita ini yakin? Harus yakin ya sebagai umat yang beriman kalau Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 wa in qala rabbuka, dan ketika Allah berkata lil malaikat kepada para malaikat, jadi Allah menyampaikan kepada malaikat, kalau diistilahkan Allah itu akan menyampaikan makhluk lain selain malaikat. Apa namanya? Manusia, namanya Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan ya manusia, sebuah makhluk yang bernama manusia akan dijadikan sebagai khalifah. Ya, khalifah di situ ditugaskan bukan di dunia, tetapi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya arduhas samawati wal ardh. Jadi satu orang penghuni surga, masya Allah, seluas langit dan seluas bumi. Penduduk bumi sekarang berapa? Kurang lebih ada 6 miliar, mungkin 8 miliar penduduk dunia, seluruh manusia. Nanti di surga itu sendiri luasnya. Makanya apa yang harus kita sombongkan? Oh, saya rumah besar, saya beli 2 rumah di satu bulan. Belum seberapa. Belum seberapa dengan apa? Dengan kenikmatan nanti di surga. Seorang kita kalau menjadi di surga, amin, maka akan menghuni surga itu seluas langit dan seluas satu orang. Masya Allah. Makanya apa yang harus kita sombongkan? Nggak ada nilainya. Harta kita nggak ada nilainya. Bapak Ibu yang sudah berumrah, itu payung yang di Madinah ya, di Masjid Nabawi, itu payung satu payung itu dengan teknologi Jerman itu harganya $1 juta. Kalau 15.000 berarti 15 miliar. Satu payungnya saja itu sudah 15 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membangun rumah dengan nilainya 1 miliar, apa yang harus kita sombongkan? Ya, apa yang harus kita sombongkan? Ternyata ya masih banyak orang yang kaya daripada kita. Jadi nggak perlu apa yang disombongkan. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat ya bahwa Allah akan menjadikan sebuah makhluk yang bernama manusia, ya itulah orang yang pertama dicintakan oleh Allah, seorang nabi yang bernama Nabi Adam. Ya, sendirian Nabi Adam itu sendirian ya, di surga itu belum ada pasangan. Nah, disitulah kemudian Allah karena dengan segala kemampuan dan kapasitas manusia, punya akal, punya nafsu, ternyata Nabi Adam itu sendirian itu yang ada teman. Ya, lalu kemudian Allah ciptakan makhluk lagi, manusia, ya, seorang Andisa, seorang perempuan. Kapan? Ketika Nabi Adam di usia 130 tahun. Jadi Nabi Adam ketika usia begitu diciptakan oleh Allah, wa yanfuhu birruh,
Ketika Allah meniupkan ruh, dengan cukup Allah menyatakan kun fayakun, jadilah Nabi Adam sendirian. Maka lalu Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, jadilah seorang perempuan yang bernama Hawa. Jadi bapak kita, ibu kita, nenek moyang kita, semua siapapun terlepas suku, ras, agama, semuanya mengacu dan berujung kepada Nabi Adam. Lalu kenapa manusia sampai bermusuh-musuhan? Kenapa manusia sampai bertengkar? Ya hanya karena beda agama, beda keyakinan. Pas semuanya juga bapaknya siapa? Nabi Adam. Kita tuh makhluk Allah. Gitu ya, makhluk Allah semua berhulu kepada Nabi Adam. Nah di usia 130 tahun kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa menikah. Allah nikahkan, Allah kawinkan gitu ya. Dan Nabi Adam kemudian lahirlah anaknya itu dua sejodoh, lahir sejodoh, kemudian dinikahkan gitu kan. Waktu itu belum ada penghulu, zaman Nabi Adam belum ada penghulu. Lahirlah Nabi Idris, yang kedua Nabi itu berturutan, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Soleh. Ya kan lagunya ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib. Ya Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan akhirnya Nabi Muhammad. Nabi yang wajib kita ketahui semuanya ada 25. Jumlah nabinya semuanya ada 24.000. Banyak nabinya itu, Nabi Allah itu. Ya, Nabi Allah cuma Nabi dan Rasul ya itu ada yang mana 112, 113, 114, 115. Tapi yang wajib diketahui adalah 25. Wajib ya, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan akhirnya Nabi Muhammad. Panjang kalau diceritakan ya tidak akan cukup sampai berapa hari itu. Ya, jadi Allah ciptakan Nabi Adam itu di bulan Muharram. Tuh, baru satu nabi, satu peristiwa udah mau jam 6. Nabi Adam Allah ciptakan dan Siti Hawa di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, ya Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Nah, jamaah rahimakumullah, walaupun sejarah ini sudah mungkin sering kita baca, sering kita bahkan mungkin pelajaran SMP, tetapi ada hikmah dan manfaatnya. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga selama 930 tahun. Tinggal di surga, kemudian Allah itu jadi nabi-nabi terdahulu itu ibadah itu cukup yakin saja, yakin mengimani kepada Allah. Nggak ada perintah yang baik, sholat, zakat, puasa, apalagi berani itu belum ada. Jadi cukup yakin saja bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan mengimaninya itu sudah termasuk apa? Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, silakan Adam tinggal di surga. Apapun yang akan kau perbuat, apapun yang kau lakukan, bebas-bebasnya, kecuali wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan engkau coba-coba mendekati sebuah buah pohon yang bernama pohon huldi. Ya, Nabi Adam itu hanya itu anaknya susu. Lain itu bebas. Mau makan, mau tidur, masalah ya di surga itu ibu bapak. Mau keperluan apapun semuanya Allah bisa. Kalau mau makan apa ya semua bisa dimakan.
Ya, sungai itu ada 3 di surga itu. Ada sungai susu, sungai madu, ya, sungai khamrun, arak. Jadi arak itu minuman di surga. Kenapa diharamkan di dunia? Selain kemabukan, itu minuman di surga. Jadi makanya bebas di surga itu. Sungai-sungai coba di kita, sungai Cikapundung bisa dipakai mandi, dengan dipakai mandi ya. Dekat saja bahwa di surga itu sungai itu madu, sungai itu apa? Susu, sungai itu arak, khamrun. Di surga itu luar biasa kenikmatannya. Makanya siapa orang yang tidak mau ke surga, ya kuncinya itu kita harus menanam kebaikan di dunia. Nah, wala taqrabu sadir, wahai Adam, silakan bebas mengobrol apapun di surga, tetapi jangan coba-coba mendekati pohon khuldi. Nah, tetapi karena Nabi Adam tergoda, terbujuk, terayu, ya itulah beberapa semua kelemahan laki-laki teh usaharaku perempuan. Jadi sehebat apapun laki-laki, segagah apapun laki-laki, sekuat apapun laki-laki, seorang jenderal yang gagah dan beringas, dia di kantornya begitu gagah, begitu beringas, begitu pulang ke rumah jadi kopral, begitu pulang ke rumah lemah, itu memang kelemahan laki-laki. Makanya jadi sudah sunatullah, sudah kodrat, lamun urang eleh ku istri. Nabi Adam oke terbujuk, terayu oleh siapa? Oleh rayuan-rayuan istrinya. Siti apa? Siti Hawa, wahai ayah, wahai suami tercinta, melihat sebuah buah, padahal buah teh pahit sebetulnya yang aslinya itu. Pengen buah khuldi, kata Nabi Adam, dilarang oleh Allah, wahai mama, diistilahkan oleh kita, dilarang. Yang lain silakan, mau anggur, mau zaitun, mau kir, mau semua boleh, tapi itu tidak boleh. Tetapi ya itulah Allah mengujinya. Tidak, ayah, saya ingin buah khuldi, ayah. Kata siapa? Kata Siti. Ya itulah, laki-laki itu lemah. Nabi Adam sendiri apa? Nurut ke istrinya. Jadi sudah ada sejarah dari sononya, istri teh eleh ku suami teh eleh ku istri. Itu akhirnya apa? Nabi Adam mengambillah buah apa? Buah khuldi, kemudian dimakanlah oleh siapa? Oleh Siti Hawa, termasuk Nabi Adam sendiri memakan. Begitu dimakan, ya, lalu Allah dia membencinya. Makanya diistilahkan oleh para ahli itu, Nabi Adam baru di sini, maka jadilah jakun katanya. Ya, Siti Hawa sudah dimakan sampai di sini sampai dada, maka jadilah binatang. Nah, ini berbahagia lalu kemudian Allah mengusirnya, mengusir kemana? Ke dunia. Nah, disitulah Allah pisahkan. Nabi Adam itu diturunkannya memang beberapa dalam hadis sejarah berbeda-beda. Itu diturunkannya di India. Nabi Adam itu dan Siti Hawa di Taif. Ada mengatakan di Bukit Sofa, ada yang di Marwah, ya, ada yang mengatakan di Jeddah. Yang populer itu Siti Hawa itu di Jeddah, karena makam Siti Hawa itu juga adanya di Jeddah. Jadi Nabi Adam di Madinah, di India, dan Siti Hawa di Jeddah. Itu dipisahkan dalam berapa lama itu? Berapa lama? Selama 200 tahun. Nabi Adam Allah pisahkan. Bayangkan, nggak tahu seperti apa. Mungkin gurun, mungkin pasir, mungkin bebatuan. Yang tadinya makannya nikmat, makannya semua ada. Bayangkan, apalagi di Jazirah Arab itu hanya bebatuan. Makannya itu rumput, buah-buahan. Selama berapa? 200 tahun Allah pisahkan. Hanya karena apa? Hanya berbuat melarang dosa 10 kali. Makanya Pak, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukumnya. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tetapi umat-umat terdahulu, jangankan umat, seorang nabi pun ketika melakukan kesalahan itu
langsung dihukum. Ya, langsung dihukum. Salah satunya Nabi Adam ketika melarang perintah Allah, Allah hukum, Allah pisahkan, Allah pindahkan, Allah buang, Allah lemparkan Nabi Adam ke India, Siti Hawa di Jeddah 200 tahun. Nabi Adam menyesal. Dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 23, qala rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama? 200 tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah hanya melakukan kesalahan sekali. Kurang melakukan dosa tiap hari. Masuk doa kita jarang, pokok sewaktu-waktu saja. Baca tiap hari, baca Rabbana yang menghapus dosa kita. Bayangkan dari mulai kita bangun pagi, siang, sore sampai tidur lagi, mungkin dosa kita kepada istri, kepada anak, jangan kepada tetangga yang terdekat itu ada dosa kita. Ya, belum lagi sekarang ya begitu mudah orang berbuat dosa, apalagi buka TikTok sana naon pas buka langsung salawat gitu kan. Ya, hal-hal yang ya menggoda, membujuk para jinah mata gitu ya. Makanya ya baca doa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam selama 200 tahun. Bahkan mengatakan dalam beberapa ayat yang lain dalam hadis tafsir mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan itu selama 350 tahun dipisahkan. Lalu setelah Nabi Adam berdoa selama itu, lalu Allah kabulkan. Allah pertemukan kembali, ya, di mana dipertemukannya di sebuah Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, gunung kasih sayang. Sekarang setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, ya, oleh beberapa travel dijadikan sebagai destinasi yang wajib dikunjungi. Disitulah saksi bisu, disitulah peristiwa kejadian di sebuah bukit, sebuah gunung yang bernama Jabal Rahmah. Tapi hati-hati, kemarin beberapa lama itu ditutup karena apa? Di sana itu kalau di atas Jabal Rahmah itu waktu banyak tulisan I love you, ya misalkan Dedi dan istrinya cinta buat itu nggak boleh ada tulisan, dan itu bisa menimbulkan kesyirikan. Ayo kayak jodoh nggak doa di Jabal Rahmah itu nggak ada ritual tertentu di sana itu. Apa mustajab itu ya di Masjidil Haram ada 14 ya Mu'tajab, ya Maqam Ibrahim, ya Hajar Aswad dan sebagainya. Itu di bukit sana itu nggak ada. Orang Indonesia itu kebanyakan seperti itu, berritual itu nggak ada. Jadi itu hanya jadikan sebagai situs bahwa itu adalah kisah di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan. Subhanallah, sekurang itu pernah yang bojok samingon yang banyak yang begitu rindu gitu ya, merindukan pasangan itu. Nah, ini selama 200 tahun. Ini baru 2 bulan. Yang ketiga Allah mengangkat derajat Nabi Idris. Nah, Nabi yang kedua setelah Adam Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh dan Hud. Jadi Nabi yang kedua setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris itu sendiri ya usianya 365 tahun. Kemudian Allah angkat ke langit keempat. Makanya Nabi Idris itu dicabut oleh malaikat Israel, oleh malaikat pencabut nyawa itu bukan di bumi tetapi di langit keempat. Bahkan ketika Rasulullah sedang melaksanakan Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Jadi ada Nabi Idris di situ. Jadi Nabi Idris itu juga dicabut oleh malaikat Israel di langit keempat. Ya mual kepikiran lah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Allah
menciptakan ilmu manusia itu qalilan, hanya sedikit. Jadi orang mulai berpikir, aku di langit kok masih ada kehidupan, makanan mau kepikiran orang. Allah itu tidak seberapa. Ya, ilmu Allah itu luas. Ya, dalam Al-Quran, lakukan al-bahru bidada kalimat Rabbi karena tidak bahru. Jadi andai kata lautan dijadikan tinta dan pepohonan di seluruh bumi dijadikan sebagai pena, maka ilmu Allah itu tidak akan tertulis karena tidak bahru. Nah, Nabi Idris itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit keempat di bulan Muharram, dipercepat. Kemudian yang keempat, selamatnya Nabi Nuh dari bencana banjir. Ya, kita tahu dalam sejarah Nabi Nuh membuat perahu ya, membuat perahu di gunung, kemudian itu perintah Allah. Ya, sengaja Allah akan ada satu musibah datang, tapi umatnya itu banyak yang apa? Banyak yang menentang, sampai-sampai perahu Nabi Nuh itu dimotori, ya, berak di situ. Ini kisah nyata, bukan fiksi, bukan cerita bohongan. Ya, sampai Allah langsung hukum kan, Allah hukum. Begitulah pun. Jadi umat-umat terdahulu kalau berbuat dosa itu langsung Allah hukum. Nah, umat Nabi Muhammad alhamdulillah dengan maha rahmat dan rahimnya Allah, ya enggak langsung, kecuali ada nanti dibahas apa saja yang Allah buktikan ketika umat Muhammad melakukan dosa. Nah, itu kejadiannya di bulan Muharram. Allah menurunkan musibah dan putranya yang bernama apa? Kanan ya. Kanan itu walaupun orang anak Nabi, tapi tidak termasuk yang beriman. Bahkan dengan kesombongannya masih ada pohon yang tinggi, masih ada gunung yang tinggi, sampai oleh Nabi Nuh itu dibujuk dirayu dari perahu itu. Tetapi Kanan tetap tidak mau mengikuti ayahnya, sampai pada akhirnya wafat kepada Rasulullah. Nah, itu peristiwa kejadiannya di bulan Muharram. Kemudian yang kelima, dilahirkannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya. Tetapi Allah selamatkan. Qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Walaupun api itu panas, bara itu panas, tetapi karena Allah berkehendak, wahai api, qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah. Jadi api oke, walaupun dingin dingin. Dan berilah keselamatan. Kapan kejadiannya? Tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu semua. Kemudian yang keenam, dikeluarkan Nabi Yusuf setelah disuburkan saudaranya ke sumur, kemudian dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara. Kita tahu dalam sejarah Nabi Yusuf adalah putra Nabi Ayub. Semuanya ada 12 putranya. Nah, tetapi Nabi Ayub itu kepada Yusuf itu karena 12 saudara, Yusuf adalah orang paling ganteng dari antara keluarganya. Jadi yang ini itu bukan orang lain, kakak sendiri. Karena apa? Karena paling disayangi oleh ayahnya, oleh Ayub, Nabi Ayub. Paling disayangi sampai iri, ya saudara iri. Sampai kemudian diculik, dibawa main, ya dimasukkan ke dalam sumur. Ya, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu peristiwanya 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf setelah besar, Nabi Yusuf difitnah, ya, kemudian dipenjara. Tetapi karena Nabi Yusuf adalah Nabi yang bisa membaca pikiran, arti dari sebuah mimpi, karena ketika orang bermimpi ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dan benar itu mimpinya itu. Allah berikan wahyu seperti itu, Allah selamatkan kembali. Kemudian yang ketujuh, Nabi Yakub bisa melihat lagi. Nah, Nabi Yakub, ya ayahnya, bisa melihat lagi sebelumnya karena kehilangan anak. Ternyata
ada yang mengatakan seorang saudagar dari Mesir, ya, setelah Yusuf itu diceburkan dari sungai, dari sumur, kemudian Nabi Ayub mengusapkannya dengan jubahnya, kemudian bisa melihat lagi Nabi Yakub itu. Jadi itu peristiwa di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Apa itu semua? Jadi tidak semua Nabi Allah berikan keistimewaan dan kemudahan dan kebahagiaan. Ada beberapa Nabi juga Allah uji. Nabi Ayub itu Allah uji dia dengan penyakit. Seluruh badannya itu penuh dengan nanah dan darah. Sampai-sampai ditinggalkan oleh umatnya. Ditinggalkan bukan hanya umatnya, termasuk istri-istrinya sendiri mereka cerai. Dan Nabi Ayub kemudian berpindah karena dikucilkan oleh umatnya, bahkan ditinggalkan oleh istri-istrinya. Kemudian Nabi Ayub ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah sembuhkan kembali. Dan setelah Allah sembuhkan kembali itu kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Luar biasa, sengaja Allah menciptakan seperti itu. Dan Nabi Ayub kemudian setelah sehat lagi, itu istri-istrinya itu pengen lagi kembali. Dan itunya ya, dari istri mungkin ada dari sononya, ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang, ya apa ibu ya, dalam keadaan suka, kadang sabar. Nah ternyata Nabi Ayub sendiri itu dialaminya seperti itu, ditinggal oleh istrinya itu karena penyakitnya. Walaupun setelah sembuh dan apa yang menjadi banyak itu berbondong-bondong ini dari istri Nabi Ayub. Itulah fitrah manusia seperti ini. Kemudian selanjutnya Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Dalam sejarah kita tahu ya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Firaun karena itu terdesak berada di sebuah pantai, lalu kemudian Nabi Musa mengajukan tongkatnya. Dan ini ada firman Allah, ini bukan cerita fiksi, bukan, ini fakta nyata. Ya, kemudian berjalanlah laut itu, terbukalah, dibelahlah, berjalan 350.000 tentara Firaun ya Allah tenggelamkan di lautan itu ya. Kemudian Nabi Musa Allah selamatkan. Itu kejadian di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan paus. Ya, Nabi Yunus itu beratus-ratus tahun itu dakwahnya itu ada yang mengikuti. Sampai putus asa itu Nabi Yunus itu. Putus asa. Bertahun-tahun berdakwah di orang menceramah, makanya ya sekecil apapun walaupun sedikit jamaah jangan ada pengajian. Nabi Yunus itu bertahun-tahun itu berdakwah, nggak ada pengikutnya. Tapi Nabi Yunus itu sabar. Gimana? Sudah selesai? Belum. Nabi Yunus kemudian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini umat gak mau mengikuti, beriman kepada Allah. Karena keputusasaan Nabi Yunus kemudian memohon kepada Allah supaya ditanggalkan ya kepada Allah, dan itu dikabul. Lalu kemudian Nabi Yunus ada pengikutnya ya, dalam beberapa keterangan hanya 11 orang pengikut itu, dan itu berapa tahun. Naiklah sebuah jampang, sebuah perahu kecil ya, kemudian naik ke sebuah perahu. Nah, perahu itu di perjalanan karena air lautnya semakin tinggi, semakin dahsyat, semakin kuat, badai semakin besar, semakin tinggi, maka perahu goyang, goncang perahu itu. Perahu Nabi Yunus itu sampai akan tenggelam. Berdasarkan nahkoda yang ada pada saat itu, harus ada yang dikorbankan satu orang, harus ada yang dijatuhkan. Setelah
kalau tidak akan tenggelam semua. Maka berdasarkan keputusan bersama, maka siapa yang akan ditenggelamkan? Ya kan semua nggak mau. Seorang menjelek naik kapal 10 orang di kapal hilang menurun turun bakal celaka kabeh. Maka kudu aya saurang harus dicelakakan. Kemudian diundi siapa yang akan. Ternyata jatuh dia itu kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus kemudian dilemparkan, bahkan Nabi sendiri melemparkan sendiri, ya kan sudah takdir pada Allah, melemparlah ke laut. Lalu kemudian Nabi Yunus tiba-tiba ada ikan paus dan Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Wafat tidak, itu sengaja. Ada yang mengatakan hanya sehari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Lalu kemudian ikan paus itu yang terdampar di sebuah tepi pantai dan Allah selamatkan kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Masya Allah ya. Ini harus dijadikan sebuah keyakinan. Kemudian selanjutnya dilahirkannya Nabi Isa dan Nabi Isa diangkat ke surga. Ibu, Nabi yang sampai sekarang belum wafat siapa namanya? Nabi Isa. Firman Allah. Jadi nabi-nabi yang lain itu wafat, tapi ada satu nabi yang tidak Allah wafatkan. Ini makanya ketika Ustaz Abdul Somad ya ketika dengan jamaahnya bahwa mengatakan Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya tidak disalib. Wa ma qutilu wa ma qatalu wa ma salabu walakin subihan masih firman Allah. Nabi Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib, walakin subiha, tetapi yang disalib itu adalah pemimpin mereka. Dalam sejarah kan Yudas Iskariot namanya. Itu Yudas Iskariot lah yang disalib itu, bukan Nabi Isa. Nabi Isa Allah angkat ke langit. Usia berapa tahun? Usia 11 tahun. Nabi yang termuda Allah angkat ke langit Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diangkat Nabi usia 11 tahun Nabi menjadi Nabi. Dan sampai hari ini Nabi Isa tidak Allah angkat ke langit. Allah itu peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Dilahirkan Nabi Isa dan diangkat ke surga Nabi Isa. Selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Kemudian inilah tonggak sejarah peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah berdakwah selama hidupnya selama berapa tahun? 23 tahun di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah berdakwah di Mekah. Jadi kalau kita ya berikhtiar, bekerja, berusaha, nggak ada kenaikan, nggak ada kemajuan, nggak ada peningkatan, wajib berhijrah. Rasulullah 13 tahun pengikutnya itu hanya 70 orang. Terus selama 13 tahun itu maka Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ya dengan kaum Ansor. Ya kemudian Rasulullah membangun sebuah negara, membangun sebuah wilayah ya di sebuah kota yang bernama Yasrib. Kemudian jadilah sebuah kota Madinatul Munawwarah yang sekarang menjadi Baldatun Thayyibatul Mubarakah. Rasulullah sampai Rasulullah wafat di Madinah dan diabadikan di dalam dimuseumkan makam Rasulullah berada di sebuah raudhah dan sebagai taman-taman surga Rasulullah. Makanya barang siapa yang berumrah, yang berhaji kemudian menemui sebuah raudhah, maka itu seolah-olah bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya orang yang ingin umrah, ingin berhaji, ini dikategorikan demikian. Barang siapa yang mengunjungi makam Rasulullah SAW, maka seolah-olah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Dan sampai sekarang jasad Rasulullah masih apa? Masih utuh, masih ada. Dan dijadikan oleh orang Yahudi juga meyakini itu. Seorang raja
yang bernama Raja Nuruddin di Irak itu pernah bermimpi jasad Rasulullah itu akan ada yang mencuri. Raja Nuruddin namanya, pada tahun 670 itu bermimpi 782 kalau masalah sejarah. Raja Nuruddin itu bermimpi bahwa ada yang mencuri jasad Rasulullah sampai 3 kali mimpi. Kemudian Raja Nuruddin dari Irak memerintahkan panglimanya supaya mengecek benar enggak jasad Rasul itu akan ada yang mencuri. Ternyata benar. Seorang Yahudi membuat terowongan mungkin ya dari beberapa ribu meter, dia akan mencuri, dan itu posisinya sudah mau di bawah makam Rasulullah, akan mencuri karena dia meyakini bahwa jasad Rasul itu masih utuh sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dia akan mencuri Rasulullah. Kemudian Raja Nuruddin memerintahkan panglima, ya, tentara seperti kita, dan kemudian dihukum mati, maka karena orang akan mencuri jasad Rasulullah. Makanya ya kita juga harus yakin bahwa jasad Rasulullah sampai hari ini bahkan mewanginya jasad Rasulullah saking apanya, saking mulianya ya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Makanya masjid itu sebagai pusat, ya, pusat kehidupan masyarakat. Semua di masjid, makanya nggak boleh ada pemisahan. RT atau di masjid salah. Ya, mau RT, mau RW, kegiatan sosial, kegiatan posyandu, kegiatan masyarakat, kegiatan koperasi, kegiatan keamanan di masjid. Ya, karena itu Rasulullah munculnya Madinatul Munawwarah sebagai kota yang munawwarah untuk bersinar, bahkan Islam menyebar ke dunia. Karena itulah masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam sampai Rasulullah wafat di situ, dan itu kejadiannya ya menjadi tolak ukur sejarah dihitungnya bulan Hijriah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya menangnya umat Islam, Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan. Ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ya qadarullah, 4 sahabat Rasulullah itu wafatnya terbunuh, Pak. Alhamdulillah ya. Yang demikian pada saat itu Islam itu luar biasa. Hanya Abu Bakar Siddiq yang wafat tidak terbunuh. Abu Bakar Siddiq yang menjalani khalifahnya 2 tahun. Jadi Umar bin Khattab terbunuh ketika salat subuh sedang mengimami, gitu ya, oleh siapa? Oleh Yahudi, itu terbunuh. Umar bin Khattab juga terbunuh, bahkan Ali itu juga sama akan terbunuh. Jadi hanya Abu Bakar Siddiq yang tidak terbunuh. Jadi demikianlah. Nah, makanya itu kejadian Khalifah Umar bin Khattab juga terbunuh ketika di bulan Muharram dan diwafatkan presiden. Dan yang terakhir adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain, ya, yang bernama siapa? Husain, terbunuh ya di mana, di Karbala, ya, dan itu dengan sebuah keyakinan karena Husain adalah cucu Rasulullah SAW. Husain adalah putra siapa? Putra Ali bin Abi Thalib, putra dari Fatimah Az-Zahra, sekaligus cucu Rasulullah SAW, terbunuh di Karbala. Maka itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Jadikan sebuah keyakinan oleh kelompok-kelompok Syiah, ya, sebagai rasa empatinya kepada Husain. Pada tanggal 10 itu sebagai disebutnya malam ratapan. Makanya itu dikira ketika 10 Muharram itu, karena mereka menganggap itu sastra itu. Jadi sahabat Rasulullah yang 4 itu sebagai laknatullah, seorang terlaknat. Itu dikira, itu namanya kekeset itu namanya Abu Bakar Siddiq, jadi diinjak-injak. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu
kelak itu dijadikan terang. Bahkan menganggap Aisyah juga laknatullah, itu makanya siang itu sesat itu disebut. Dia hanya mensanjung-sanjungkan Ali. Bahkan mengatakan ketika Rasulullah wafat seharusnya yang menjadi khalifah itu bukan Abu Bakar, tapi harusnya Ali. Itulah pemikiran seperti itu. Jadikan sebuah keyakinan mereka ya di Karbala karena terbunuh mereka sampai sekarang solidaritas seperti itu. Makanya ada yang ekstrim kan siang itu dengan melukai menyayati punggungnya dengan pedang kan. Itu malah di kita malah ratapan sebutnya itu. Jadi meratapi ya sebagai solidaritas wafatnya Husain. Itu nggak boleh, dilarang oleh ahli sunni. Al-Sunnah wal Jamaah melarang, tidak perlu seperti itu. Ya, 10 Muharram itu cukup disunahkan berbuah puasa dan pahalanya seperti melaksanakan dan menghapus dosa 1 tahun ke belakang. Kemarin udah kelewat ya, puasa enggak? Puasa 10 Muharram? Puasa. Bahkan orang Yahudi sendiri meyakini 10 Muharram itu 10 Muharram itu merupakan hari yang istimewa. Kan sama dia meyakini bumi diciptakan, Nabi Adam diciptakan, sama meyakini. Makanya puasanya tanggal 10 kata Rasulullah SAW untuk membedakan puasa Yahudi gitu ya. Ketika Asyura maka puasanya dibedakan ya, tanggalnya dibedakan. Jadi kalau Yahudi puasanya tanggal 10, maka umat Islam tanggal 9 dan tanggal 10 itu yang paling masuk, atau 9, 10, 11. Tapi yang paling masuk tanggal 9 dan 10. Pahalanya sama dengan menghapus dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dengan kejadian peristiwa Banu Muharram ini yang merupakan qadarullah, Allah yang mendesain, Allah yang menentukan semuanya atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bertakdir wa qul bertakdir, manusia hanya punya rencana, hanya punya keinginan, hanya kemauan, tetapi kita semua ya termasuk kita tinggal, Bapak Ibu semua, kita tinggal di luar itu bukan kebetulan. Sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Pak Hadiahnya itu dari Makassar nanti akan tinggal di Jawa Barat, akan tinggal di Bandung, akan tinggal termasuk pasangan kita. Jangan menyesali itu. Kabogohan hari tama dokter gitu, kabogohan hari tama polisi, kabogohan hari tama tentara. Lamun salah yang tama meureun hirup teh kieu, enggak boleh. Itu mengumpuli ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan pasangan hidup kita, apa yang Allah tetapkan di mana kita tinggal sampai kapan sudah termaktub di mana di Lauh Mahfuz di kalam Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri, harus kita nikmati, harus kita jalani, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaiannya ya saya masih belajar, mungkin belum ada apa-apanya di hadapan Bapak Ibu semua, tapi mudah-mudahan dari bukan hanya saya, jadi saya mohon gitu ya, nanti yang lain juga gantian aja, nanti juga pakai apa di sini, sampaikan apa, qulil haqqa wa la bahkan sampaikan ilmu walaupun sedikit, jadi harus kita saling ketika ada masalah apa gantian kira nanti salah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qul subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di satu majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai wasilah kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduk di masjid, dengan intikaf di masjid, insyaallah sebagai penghapus dosa kita, dan insyaallah sebagai saksi nanti di yaumul qiyamah. Kita dimudahkan segala urusan kita, diberkahkan hidup kita, diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan, keluarganya barokah, sakinah, mawaddah warahmah, dan kehidupan yang bahagia di dunia dan insyaallah sampai tembus ke akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa min asrarul wal jannah wa rabbika min sharril nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin Rabbi hab li minas shalihin Rabbi hab li minas shalihin Rabbi ij'alni muqimas sholati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, ingin tinggal satu rumah, Bapak Ibu, biar rumahnya berkah, barokah, yang mudah-mudahan menetap, baca doa itu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ada orang yang baru tinggal, baru pindah, baca itu. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Insyaallah mudah-mudahan hidupnya semakin berkah, semakin bertambah, dan semakin mendapatkan kemalaman Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika